Di semester depan biar masuk aja dulu biar cepat. Berarti selesai tahun depan. Insya Allah. Oh iya, terasa ya. Kayaknya sama di wisuda sama si adik ini. Tapi kalau bisa ngejar di pertengahan tahun. Ah, sehari baru masuk kok. Udah, oh, semester satu. Jadi bisa jadi ya di tahun depan akhir. Ada waktunya lagi. Yang lagi lama, nanti tahun ini ada. Selamat malam semuanya. Pagi, Pak. Ya, pagi. Pak. Masih semangat pagi berarti ya kan. Eh, nggak apa-apa ya kan. Pagi-pagi semangat ya kan. Oke, mudah-mudahan semuanya kabarnya sehat walafiat. Walaupun harapannya banyak minggu ini sama minggu depan libur kuliah ya kan, libur Natal dan Tahun Baru. Namun ternyata tidak keluar kebijakan dari kampus.
Jadi mewajibkan kita untuk kuliah. Jadi banyak juga yang bertanya sama saya, kok nggak libur Pak? Kampus lain libur. Itulah dia bedanya Pancabudi, saya bilang. Nah, walaupun demikian mudah-mudahan tidak membuat kendor malam ini. Nah, apalagi yang merayakan Natal pasti banyak cemilan di rumahnya ya kan, sambil mendengarkan perkuliahan sambil makan cemilan, tapi jangan nampak kawannya. Nanti kalau mau dibagi nggak bisa ngirimnya. Oke, bagi yang sedang di perjalanan hati-hati, bagi yang sedang melaksanakan pekerjaannya juga selamat bertugas. Ada dua tadi yang di grup yang menyatakan tidak hadir, sama Rizky sama Dionsius. Nah, tidak masalah. Ya, mudah-mudahan nantinya di pertemuan berikutnya bisa hadir. Jadi nggak terasa kita sudah pertemuan ke-11 pada hari ini. Berarti tinggal 4 kali lagi nantinya teori, baru UAS. Kalau sesuai dengan portal, UASnya kemungkinan di akhir Januari atau di awal Februari. Baik. Baik, jadi kita lanjutkan untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Cuma semalam saya lupa minggu kemarin untuk menanyakan siapa yang sudah lengkap ya kan memiliki kitab suci ilmu hukum. Nah, oh Bang Pak udah, cuma kan nggak dibawa ya kan, nggak bisa ditunjukkan di layar. Nah, nanti cobalah minggu depan masing-masing nanti menunjukkan di layarnya eh, sudah memiliki kitab suci ilmu hukum, ya kan, kitab undang-undang hukum pidana, perdata, dan hukum dagang. Walaupun hukum pidana ada perubahan, namun sampai saat ini masih belum ada penyebar luasannya karena masih melakukan proses pencatatan di lembaran negara. Dan itu bisa jadi dalam minggu ini, karena harus dalam minggu ini sih, karena dia nggak bisa di tahun depan dicatatkan, nggak berganti tahun. Baik, pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai lapangan hukum tata negara, ya, di mana hukum tata negara merupakan hukum yang melihat bagaimana negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Nah, dalam pelaksanaannya negara dilaksanakan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga negara. Nah, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar ada beberapa lembaga negara yang diatur oleh konstitusi, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Komisi Yudisial. Nah, jadi Mahkamah Agung dia sebagai penyelesaian, pemantauan, pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan eksekutif. Ya kan, sedangkan Mahkamah Konstitusi, nah, dia pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dilahirkan baik oleh legislatif maupun bersama-sama dengan eksekutif. Nah, sedangkan Komisi Yudisial merupakan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh yudikatif. Nah, pengawasan tadi terhadap aktivitas-aktivitas ini artinya tindakan-tindakan hukum, perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para lembaga negara ini disebut dengan administrasi negara. Nah, jadi hukum tata negara sebagai induk daripada hukum publik. Nah, pelaksanaannya ada hukum administrasi negara. Nah, di beberapa negara penyebutan hukum administrasi negara itu berbeda-beda. Seperti di Belanda, istilah HAM disebut sebagai administratif recht. Sedangkan di Jerman disebut Verwaltungsrecht. Dan di Prancis disebut droit administratif. Nah, sedangkan di Inggris dan Amerika disebut administrative law. Hukum administrasi. Nah, karena kalau kita lihat administrasi ini merupakan kegiatan kan gitu. Yang sifatnya bisa pencatatan, pembukuan dan sebagainya. Nah, hukum administrasi negara bisa ditafsirkan ke dalam 3 arti. Yang pertama, HAN itu sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik. Artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, termasuk sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, gubernur, bupati, dan sebagainya. Singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara. Nah, jadi diartikan hal ini sebagai badan-badannya ataupun pejabat yang melaksanakan kekuasaan tadi. Nah, ada lembaga negara, ya kan? Siapa ini yang melaksanakannya? Nggak mungkin dia bisa tercipta sendiri. Nah, jadi ibaratkan sebuah mobil tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada supirnya, kan gitu. Nah, supirnya inilah sebagai dikatakan administrasi negaranya, organnya. Nah, kemana supirnya membawa, maka situlah manfaat ataupun tujuan daripada kendaraan itu. Jadi HAN ini akan melihat
apa sih yang dilakukan oleh organ-organ dalam pemerintahan itu? Apa yang dilakukan oleh aparatur sipil negara? Ya kan, seperti di kelas kita ya kan ada Pak Riki ya sama Pak Syarial kan gitu, ASN. Nah, itulah contohnya. Nah, jadi bagaimana pemerintah ataupun pejabat tersebut melaksanakan produk hukum ataupun kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Nah, arti yang kedua, hal itu disebut sebagai fungsi atau aktivitas, yaitu kegiatan pemerintahan. Artinya kegiatan mengurus kepentingan negara. Nah, jadi ini dia. Ya kan? Ada jabatan. Nah, kemudian apa tugas dan kewenangan dari jabatan tersebut? Inilah yang dikatakan sebagai administrasi negara. Arti yang ketiga, sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang. Artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang. Nah, jadi ada hukum dasar, ya kan? Ada peraturan perundang-undangan. Siapa yang mengawalnya? Siapa yang mengarahkannya? Siapa yang menuntun produk hukum ini? Yaitu aparatur negara tadi sebagai lingkup hukum administrasi negara. Dan bagaimana penerapan dari produk hukum yang ada. Ya, nah misalnya terhadap undang-undang agraria. Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar telah tegas disebutkan bumi, air, ruang angkasa, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasain oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Nah, jadi dia harus melaksanakan misalnya pasal tersebut. Kata kuncinya adalah dikuasain. Jadi bagaimana negara menguasai bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di dalamnya, yaitu melihat dari aspek historis, sosiologis, antropologis. Apakah objek yang mau dikuasai ini sudah pernah didudukin oleh masyarakat atau tidak? Karena tadi kata kuncinya adalah untuk kesejahteraan rakyat, dalam arti jangan penguasaan yang dilakukan oleh negara itu malah menghakimi ataupun melukai daripada masyarakat, ya kan? Nah, jadi itu dia Han diartikan. Nah, kalau demikian bagaimana para ahli melihat pengertian daripada hukum administrasi negara ini? Ada 6 ahli yang saya angkat untuk pemahaman kita. Ada dari Abdul Janmali,
mengatakan Han itu adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Kan? Nah, jadi sampai kata kuncinya adalah di sini sampai negara itu berfungsi. Ya, mengandung arti kalau kita lihat bagaimana kolaborasi antara warga negara dengan pemerintahnya dalam mengimplementasikan pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Agar apa yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar maupun Pancasila itu bisa terwujud dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana cara untuk melakukan kesejahteraan, mencerdaskan? Perlu adanya hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya untuk eh, mewujudkan cita-cita dari negara kita. Pendapat kedua dari Van Aveldonk mengatakan Han merupakan peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan. Nah, kalau LJ Van Aveldonk lebih mengedepankan dia kepada aparatur negaranya, kan, dalam memegang dan melaksanakan kewajiban daripada pemerintahan. Kalau Abdul Jamali melihat ada hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, sedangkan LJ Van Aveldonk lebih melihat itu dari aparaturnya, pemerintahnya. Nah, bagaimana mereka melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan, diamanatkan kepadanya. Apakah melaksanakan itu berdasarkan asas-asas hukum yang ada atau malah bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada. Nah, inilah yang menjadi pandangan Van Appeldoorn, ya kan, bahwa pengetahuan daripada aparatur negara ini dalam pelaksanaan pemerintahan harus memiliki keahlian-keahlian yang dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Kemudian ada dari Kusumaji Pujosowoco. Dikatakan Han adalah hukum tata usaha, yaitu keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara
bagaimana negara sebagai penguasa dapat menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya. Atau cara bagaimana penguasa seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Nah, ini sama juga tadi, hampir sama dengan si LJ Van Voldon, ya kan, dengan Kusumadi Purjosowojo, artinya melihat bagaimana penguasa dalam hal ini aparatur negaranya melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemerintah. Nah, yang berikutnya ada pendapat dari Victor Situmora yang mengatakan bahwa HAN adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri. Di mana di dalam negara dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya. Nah, jadi Victor Situmora melihat HAN itu dari cara pemerintah dalam mengambil keputusan. Di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya. Nah, semuanya hampir-hampir sama. Nah, kalau demikian bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa pendapat para ahli tentang HAN? Jadi HAN mengatur negara dalam keadaan bergerak dan merupakan HTN dan HAN merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan. Yakni hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN mengatur negara dalam keadaan bergerak. Akan tetapi kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan secara tajam. Nah, apa ini maksudnya gitu? HTN mengatur negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN mengatur negara dalam keadaan bergerak. Nah, siapa yang bisa kasih pendapatnya mengenai pernyataan ini? Silakan, apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya?
HTN diartikan sebagai HTN mengatur negara dalam keadaan diam, sedangkan Han mengatur negara dalam keadaan bergerak. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Biar suasana malam ini jadi hidup. Monggo, silakan yang bisa kasih pendapat apa maksudnya. Mengatur negara dalam keadaan diam itu adalah HTN, sedangkan dalam keadaan bergerak itu adalah Han. Ayo, bagaimana pendapatnya? Ini harus di apa nih? Bang Robi Prananta, bagaimana pendapatnya? Mana Robi Prananta. Nah, silakan. Kalau Bang Fadil ini langsung silakan. Terkait dengan hukum tata negara dianggap sebagai mengatur negara dalam keadaan diam itu melalui sistem pembuatan perundang-undangan, mekanisme perlembagaan hukumnya, dan kalau misalnya administrasi negara dianggap sebagai keadaan bergerak, ya karena dia yang menjalankan apa yang dibuat sama hukum tata negara, Pak. Itu sih, Pak. Oke, baik. Yang lain dari perempuan ini. Ya kan, dari laki-laki sudah, dari perempuan. Indah mana? Indah Evita Sari. Indah. Iya, Pak. Nah, gimana pendapatnya? HTN mengatur hukum dalam keadaan diam, sedangkan Han mengatur hukum dalam keadaan bergerak. Bagaimana maksud dari pernyataan ini? Ada atau masih bingung? Iya, Pak. Ya, siapa yang lain, yang wanita dulu nih? Ada nih si Kesianti, ada si Fitri, mana? Fitri Lia Sadila. Mana Fitri? Pak. Nah, gimana pendapatnya Fitri? Lagi di mana ini? Kok nggak bisa on kamera? Nah, gimana pendapatnya? Jangan, nggak usah takut-takut, ya kan? Karena nggak ada yang salah di sini, ya kan? Nah, salah benar nanti hanya saat menjawab ujian UASnya aja. Ada salah dan benarnya. Tapi kalau untuk belajar, nggak ada yang salah. Semua benar. Saya, Pak, Nah, Vina. menurut saya hukum administrasi itu dikatakan bergerak karena hukum administrasi negara itu membahas tentang aksi daripada peraturan-peraturan yang terikat pada pemerintah dan bawahannya. Sedangkan hukum tata negara tersebut dikatakan diam atau tidak bergerak karena itu membahas tentang teori atau sendi daripada negara itu sendiri, Pak. Terima kasih. Oke, baik Vina, terima kasih mewakili dari teman-temannya yang perempuan.
yang agak sulit untuk menjawab. Ya, jadi dari pendapat kedua temannya, ya kan, semua bisa kita terima kalau dalam keadaan bergerak, mereka melihat aksinya kan gitu. Nah, ataupun kegiatannya. Nah, ibaratkan jadi kalau dilihat dalam segi kebendaan, ya kan, bergerak dan diam, berarti ada benda hidup dan ada benda mati, benda bergerak dan benda tidak bergerak kan gitu. Nah, maka HTN itu hukum yang sifatnya statis, sedangkan HAN itu hukum yang sifatnya dinamis. Nah, statis ini kan sifatnya dia tetap. Jadi dia tidak akan bisa berubah. Ya, Mahkamah Konstitusi, lembaga yang mengawasi produk hukum yang dibuat oleh legislatif. Jadi 3 kekuasaan kehakiman itu ada lembaga negara yang mengawasinya kan gitu. Jadi dia diam gitu. Artinya tanpa ada suatu perubahan yang dilakukan oleh aparatur negara, maka tidak akan terjadi perubahan satu produk hukum. Nah, kita ambil contoh misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang sudah beberapa kali terjadi banyak perubahan. Yang terakhir Undang-Undang 9 tahun 2015. Nah, kita ambil dari 2004, 32 2004, kemudian perubahannya, penggantiannya di tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23-nya. Nah, ketika hukum tata negara itu ketika hukum administrasi negara itu tidak berubah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, maka ya HTN itu tidak akan pernah berubah. Nah, seperti Undang-Undang Agraria yang kita pakai, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 sampai dengan sekarang sudah 62 tahun, ya kan? Ya dia tetap seperti itu gitu dia. Tidak ada perubahannya. Yang terjadi perubahan adalah mengenai aktivitas yang dilakukan oleh aparaturnya, yaitu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tugas-tugasnya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti hukum pada masa sekarang. Misalnya mengenai pendaftaran tanah, kemudian penerbitan hak-hak atas tanah yang sudah terjadi perubahan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, melahirkan beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Nah, itu. Jadi mengapa hukum itu HTN itu diartikan negara dalam keadaan diam. Nah, analoginya tadi seperti yang sudah saya katakan, ibaratkan kendaraan atau mobil tanpa ada drivernya. Ya udah, dia akan tetap seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang mempergunakan, maka dia akan rusak. Nah, ketika dia ada yang mempergunakan, maka dia akan baik. Dia akan lebih bersih lagi, lebih kilat misalnya. Dan lebih tertata. Nah, jadi antara HTN dengan HAN ini ibaratkan saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena HAN sangat erat hubungannya dengan HTN karena kedua bidang hukum itu mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Nah, Bahasan Mustafa menjelaskan bahwa HAN
merupakan tambahan atau perpanjangan dari hukum tata negara. Nah, inilah dia kesimpulan dari hukum administrasi negara. Nah, di dalam pelaksanaannya aparatur negara itu nggak gerak deh ya, bentar ya. Gerak deh. Melaksanakan tugas-tugasnya harus merujuk kepada asas-asas hukum yang ada. Nah, saya mengutip asas-asas hukum yang saya ambil dari Panitia Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jadi dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional ini, aparatur negara dalam melaksanakan administrasi negara harus berpedoman kepada 15 asas. Ada 15 asas sebagai acuan dasar. Asas itu merupakan dasar, petunjuk. Maka pernah saya katakan ketika terjadi perselisihan di antara dua ahli hukum, maka dikembalikan kepada asasnya untuk menjawab persoalan. Nah, asas ini juga diartikan sebagai falsafah ilmu pengetahuan. Nah, pernah saya katakan, ya kan banyak falsafah-falsafah dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, asas yang pertama ada asas ketertiban hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, asas perencanaan. Yang ketiga, asas kesejahteraan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Asas keseimbangan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Ada asas pengendalian, ada asas legalitas bendaraan. Bentar ya. Kemudian ada asas pertanggungjawaban, legalitas lembaga tinggi keuangan. Kemudian ada hak budget. Kemudian asas pertimbangan anggaran, asas tanggung jawab pejabat, asas hierarki tanggung jawab, kemudian asas kedaulatan dalam pembangunan. Asas keadilan dalam tata usaha negara, dan yang terakhir asas penjaminan hak dan kewajiban warga negara atau aparatur negara. Nah, kita bahas beberapa saja dari 15 asas ini. Yang pertama, ketertiban hukum dan kepastian hukum. Semua penyelenggaraan kehidupan negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis.
Nah, jadi penyelenggara negara harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan satu kepastian hukum. Kemudian asas perencanaan, pembangunan dan penggunaan keuangan negara harus tetap berdasarkan pada suatu pada suatu perencanaan atau planning pola yang disetujui oleh DPR. Nah, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, aparatur negara ini harus menyusun dulu Diki Dewantara nggak masuk. Nah, jadi membuat suatu rencana kerja ya kan yang disetujui oleh DPR. Jadi tanpa ada perencanaan tidak akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Ya kan misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus menyusun dulu rencana pengadaannya, menyusun kerangka acuan kerja, menyusun RAB, dan sebagainya. Jadi tanpa ada planning pola pelaksanaan daripada administrasi negara tidak akan berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, asas kesejahteraan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara sebagai hukum pelengkap harus sejajar dan terpadu dengan tata usaha negara dalam prinsip-prinsip yang sama. Nah, jadi hukum tata negara sebagai hukum pelengkap harus sejajar dengan terpadu dengan tata usaha negara. Hal ini supaya lembaga-lembaga negara itu dilaksanakan sesuai dengan acuan hukum yang ditetapkan. Kemudian ini kita potong saja. Nah, asas pertanggungjawaban. Keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara yang ditentukan oleh dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada asas legalitas lembaga tinggi keuangan. Pembentukan susunan persyaratan keanggotaan ruang lingkup wewenang hak dan kewajiban lembaga tinggi keuangan ditetapkan dengan peraturan dengan undang-undang. Nah, ini misalnya lembaga tingginya itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kemudian ada asas hak budget, yaitu hak menentukan anggaran negara tertinggi diberikan kepada rakyat melalui DPR yang dalam hal ini bekerja sama dengan BPK.
Nah, ada asas kedaulatan dalam pembangunan, yaitu hasil dari pembangunan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPR. Kemudian asas keadilan dalam tata usaha negara. Asas keadilan dalam tata usaha negara, semua sengketa hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara diselesaikan melalui badan peradilan tata usaha negara yang dibentuk dan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, di dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki 4 lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan umum. Yang kedua, peradilan agama. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Kemudian peradilan militer. Nah, dalam materi kita yaitu kita bahas mengenai tata usaha negara, yaitu sebagai penyelesai dari sengketa-sengketa yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Nah, kemudian asas penjaminan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara atau aparatur negara diatur dengan undang-undang sehingga terjamin pelaksanaannya. Nah, jadi selama pelaksanaan tugasnya, para aparatur tadi atau badan pejabat tadi melaksanakan tugasnya merujuk kepada aturan perundang-undangan yang ada atau berdasarkan asas-asas hukum yang telah ditetapkan. Sampai di sini, apakah ada yang mau kita diskusikan? Izin Pak, Silakan Pak maaf Salim. Pak. Tadi Bapak ada menyebutkan tentang pengadaan barang jasa. Jadi saya ingin bertanya Pak, terkait pekerjaan di Pemprov 2,7 triliun ini, bolehkah dilakukan adendum target yang seharusnya 33% di tahun ini selesai, tapi karena tidak bisa selesai, di adendum diturunkan targetnya Pak. Apakah ini tidak melanggar persaingan usaha karena di awal memang ini sudah dikompetisikan dan perencanaannya juga di awal kan sudah dibuat 67% di awal, tapi diturunkan menjadi 33, dan saya dengar ada teman-teman yang sebagai PPK akan menurunkan lagi Pak. Apakah ini tidak mensreanya apa tidak bisa dikejar di situ nanti Pak kalau Ya, seandainya ini timbul masalah. Terima kasih Pak. baik. Ini kalau orang bina marga bertanya ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ya kan. Karena berkaitan dengan keuangan tadi. Kan ada pertanggungjawaban keuangan kan gitu. Nah, jadi di dalam pelaksanaannya karena ada kontrak kerja, ya kan, kembali juga ataupun berlaku asas daripada kebebasan berkontrak, ya kan. Nah, sepanjang para pihak sepakat dan
tidak melanggar daripada aturan-aturan hukum yang ada, nah itu tidak ada masalah. Nah, syarat biasanya adendum yang pertama harus sudah dilakukan pengawasan terlebih dahulu, penelitian terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan. Nah, apa yang menjadi penyebab ini? Apakah ini menjadi penyebab karena maladministrasi, kesalahan dari sistem administrasi pertama, atau ini karena keadaan tertentu? Ya kan, misalnya karena cuaca, curah hujan yang cukup tinggi, kemudian pergeseran tanah misalnya. Nah, ketika hal ini hasil penelitian, makanya kan setiap pekerjaan itu ada pengawas lapangan. Ya kan? Nah, salah satu tim pengawas lapangan itu ada dari BPK dan dari Kejaksaan. Nah, yang jadi persoalan adalah di dalam pengadaan barang dan jasa ini, Kejaksaan sebagai pengawasnya ini tidak pernah memberikan saran, ya kan? Nah, jadi ya ketika terjadinya maladministrasi ataupun tidak sesuai dengan administrasi, maka itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat daripada administrasi negara tadi. Nah, makanya ketika pelaksanaan, ya kan, asas itu tidak sesuai dengan kita saling mengisi, ya kan, tidak sesuai dengan pertimbangan, ya kan, anggaran, kan ini setiap tahun dilakukan perhitungan anggaran oleh badan eksekutif, ya kan, tidak diperhitungkan anggarannya dan tidak diperhatikan. Nah, bagaimana perencanaan, kan gitu, asas perencanaan ini. Nah, ketika perencanaan itu tidak matang, maka ya kan, berarti administrasi negara yang dilakukan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi ketika sudah matang, yang namanya kondisi alam itu terkadang tidak bisa diprediksi. Nah, ini masih dimungkinkan di dalam suatu pekerjaan, ya kan? Jadi bisa itu dilakukan ketika memang hasil penelitiannya. Nah, biasanya sih sepengetahuan saya nantinya si penerima pekerjaan akan membuat permohonan kepada PPK untuk perpanjangan waktu, misalnya kan adendum mengenai waktu. Nah, atau mengenai serah terima pertama berapa persen, ya kan, pekerjaan itu bisa dilakukan serah terima pertama. Nah, setelah terima permohonan, maka PPK bersama-sama dengan tadi saya katakan pengawas melakukan uji, kan gitu. Nah, terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, setelah dilihat ternyata ini memang benar bisa dilakukan perubahan, maka bisa dibuat sebuah adendum. Nah, ketika syarat-syarat administrasinya tadi, proses-proses administrasinya sudah dilaluin, nah maka tidak ada timbul penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaksana, ya kan, daripada pekerjaan tersebut. Jadi bisa nggak dimungkinkan itu diturunkan presentasinya? Ya bisa aja, ya kan, bisa saja ketika memang melihat kondisi
Nah, karena kan mungkin tadi saya katakan dalam pekerjaan teknis seharusnya pemerintah melibatkan instansi yang ahli di bidang cuaca kan gitu. Nah, untuk melihat apakah layak pekerjaan itu dilakukan. Ketika dimungkinkan, maka pasti akan berbeda campurannya, bahan-bahannya, ya kan dalam melakukan pengaspalannya, ketebalannya itu pasti akan berbeda. Kan itu dia. Nah, aspal yang digunakan mungkin juga berbeda ketika dalam keadaan hujan. Tidak mungkin aspal yang biasa misalnya diterapkan akhirnya ya bisa menyebabkan retak kembali misalnya seperti itu. Nah, jadi ini ya kan memang berawal semuanya dari perencanaan. Ketika perencanaan itu salah, maka semua hasilnya juga pasti akan berbeda. Nah, kembali lagi ya kan ada timbulnya penyelewengan itu ketika memang uang yang diterima oleh si eh, kontraktor atau pihak ketiga sudah melebihi dari kontrak. Ya kan, misalnya uang yang sudah diterimanya 40%, tetapi minta adendumnya 30%, kan terjadi nih. Nah, 10%-nya lagi. Ya, nah, tapi kalau memang yang diminta diturunkan seharusnya misal 40% kemudian minta 30% dan uangnya baru diserahkan 20%, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau sudah uangnya diterima 40%, dia minta pekerjaannya turun jadi 30% itu ya nggak boleh. Nah, makanya dilihat dulu berapa anggaran yang sudah dikeluarkan dalam pelaksanaannya itu dan berapa hasil pekerjaan yang di lapangan sudah dilakukan. Itu dia. Untuk menghindari maladministrasi tadi. Ya kan? Nah, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban, ya kan? Keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan BPK. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi bisa dia tidak menyalahi prosedur dan bisa juga menyalahi prosedur, ya kan? Kembali lagi bagaimana perencanaannya. Tetapi karena ini berkaitan dengan kontrak, maka berlaku asas hukum perdata di dalamnya. Walaupun ini berkaitan dengan hukum publik, tapi pekerjaannya tadi berlaku hukum perdata sepanjang semua pihak yang berkompeten ya di dalam hal ini ikut berpartisipasi ya tidak masalah. Yang sering terjadi di lapangan adalah banyak pihak yang harusnya ikut ini tidak dilibatkan, semuanya dibebankan kepada PPK. Nah, PPK itu bukan Tuhan saya bilang yang mengetahui segalanya. Ini yang banyak sering terjadi, akhirnya PPK dengan rekanan itu masuk penjara. Karena PPK-nya merasa pintar, dia semua yang menelitinya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, makanya mudah-mudahan proyek yang 2,7T ini tidak seperti itu. Nah, bisa nggak terjadi penurunan pagu anggarannya? Nah, bisa saja kemungkinan itu terjadi, ya kan, ketika memang fakta di lapangan tidak dimungkinkan tercapainya. Nah, makanya mungkin ada baiknya juga dengan cuaca ekstrim ini celah bagi si pelaksana pekerjaan itu untuk memperpanjang jangka waktunya gitu ya. Itu seperti yang terjadi kemarin pernah yang saya ambil contoh ya pada pertemuan yang lalu di Umbang Hasundutan. Ruas jalan apa itu saya lupa. Nah,
ketika dilakukan aspal, longsor dia. Kenapa? Drainasenya belum ada, sudah diaspal. Ini yang sering terjadi, ya kan? Seperti proyek sekarang gitu. Nah, udah diaspal baru buat drainase. Akhirnya ketika curah hujan itu tinggi, terjadi penumpukan di badan jalan, resapannya tidak ada, iya. Aspal yang dibuat itu ya udah bisa rusak kembali kan gitu dia. Nah, itu yang menjadi penyebabnya gitu. Banyak PPK ini tidak mau melibatkan banyak pihak. Inilah yang nggak mau bagi-bagi dia ya kan. Kali-kali sama tambah-tambah aja dia, bagi-bagi sama kurang-kurang nggak pandai dia. Ini yang sering terjadi PPK ini. Makanya hati-hati ketika menjadi PPK. Ada Pak Sarial jadi PPK dalam proyek ini? Tidak, Pak. Oh, pikir saya ada ya kan. Kalau ada ya harus cepat-cepatlah cari konsultan hukumnya untuk mengkaji ya kan gitu. Kami Pak Ferry, Pak. Kenal Pak? Pak Ahmad Ferry Tanjung sebagai tim ahli yang kami hire, Pak. Dari apa ya? Yang dari lembaga apa itu ya? LKPP, Pak. Iya. Ada sebenarnya di ya dia kantor yang di dekat di Jalan Pelangi. Jalan Pelangi itu masuk jalan apa itu? Nah, itu ada satu ahli itu nggak pernah dipakai sama pemerintah tuh sebenarnya itu jago tuh beliau tuh Marga Sinaga saya lupa namanya itu memang ahli jalan dari HK apa himpunan Oh, Pak Victor Sinaga maksudnya, Pak. Victor APJI, iya APJI. ya apa namanya apanya itu saya pun lupa kan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, jalan iya APJI. HPJTI ya HPJTI APJI, APJI, Pak. iya nah itu jarang ya kan kenapa karena biasanya sesuai dengan laku permintaan ahli-ahli ini untuk memberikan laporannya kan gitu. Nah, jadi ya itulah kondisinya memang terhadap pertanggungjawaban dalam segi administrasinya, kegiatannya. Jadi keberhasilan dari tata negara tadi ini ditentukan oleh administrasi negaranya. Makanya walaupun kemarin kita bahas kan ya kalau tidak ada kerugiannya bisa nggak dikaji? Bisa dari segi melampaui kewenangannya. Dengan melampaui kewenangan terjadi perbuatan melawan hukum. Dengan perbuatan melawan hukum tadi pasti akan ada kerugian yang ditimbulkan walaupun tidak besar nilainya, ya kan? Nah, itulah nantinya dilakukan audit terlebih dahulu untuk menentukannya, ya kan? Ketika perbuatan itu salah bertentangan dengan hukum kan gitu dia. Nah, tapi ketika itu sudah dilakukan ya tidak ada perbuatan yang melawan hukum. Jadi intinya semua itu adalah bagaimana penyusunan perencanaan. Makanya asas perencanaan itu harus benar-benar dipahami oleh para administrasi negara ini gitu dia. Nah, ada berarti kapan adendum mau diteken itu? Adendum ini sudah mau masuk yang kelima, Pak. Iya. Rencana besok mau diteken adendum ini. Nah, Yang saya khawatirkan karena ini semua kan tahu kita Pak bulan Desember itu memang musim hujan gitu. Dari dulu-dulu juga begitu. Harusnya betul. kita antisipasi jangan lagi kita bekerja di musim hujan ini kan Pak. Nah, jadi memang kesalahan penyedia ini kalau saya lihat. Nah, kalau sudah kesalahan penyedia memang mengakibatkan target tidak tercapai kan harusnya ada aturan kontrak yang harus kita lakukan seperti SM 1, 2, dan 3. Betul. Kok malah target yang diturunkan? Artinya kan ada sesuatu gitu Pak ya. Iya gitu Pak. Nah, memang banyak orang yang bilang kok selalu di akhir tahun. Ini kalau kita lihat sih dalam anggarannya yang lama. Nah, seperti APBD nanti tahun 2023
ya kan, dan APBN itu nanti kan di bulan Februari biasanya baru disahkan. Nah, kemudian kan penganggarannya oleh Kementerian Keuangan kan harus dicari dulu. Nah, baru distribusinya bisa jadi di bulan 4 selalunya, bulan 4, bulan 5. Nah, barulah melakukan perencanaan. Perencanaan ya kan, sampai pengumuman itu misalnya 1 bulan atau 2 bulan, sudah bulan 7, bulan 8, ya kan, bulan 7 lah katakan. Nah, seleksi, makanya kebanyakan seperti itu. Kembali lagi ya kan, bulan 8 dia baru mulai start kejadian lah musim hujan. Nah, pada saat perencanaan inilah yang harus melibatkan berbagai unsurnya. Nah, saya yakin kajian teknisnya itu semua sudah lengkap. Terkadang inilah ya namanya kita tidak paham, misalnya si panitianya minta tolong, udah dikasih lah ini kajiannya, kita nggak tahu, nggak pandai baca ya kan. Ah, yaudah udah betulnya nih kata ahli begini kan gitu, rupanya ada selip, ya itu yang dipakai, ya kan. Nah ini yang keseringan namanya manusia. Nah, yang pernah saya katakan di Umbahas itu BPKP-nya salah hitung kerugian keuangan negaranya, ya kan. Nah, akhirnya apa? Karena salah hitung tidak ditemukan ada kerugian tadi, dibebaskanlah mereka dari segala tuntutan hukum, kan itu dia. Nah, jadi nggak bisa harus dari satu sumber dalam melakukan ahli itu, ya kan? Karena harus ada perbandingannya, barulah ditarik dia kesimpulan yang mana. Nah, seperti itu. Jadi saya minta izin untuk perkuliahan kita padatin sampai di sini karena kebetulan mau ke apotik, saya takut nanti tutup apotiknya. Ya kan, saya mau izin. Nanti kita lanjuti lagi minggu depan. Saya absen. Abrik Hadir, Pak. Apriani Sihotang. Hadir, Pak. Cut Ramadan. Nggak ada ya. Kemudian Denny Prima. Ada Denny Prima. Diki izin, Dionsius izin. Fadel Muhammad. Ada tadi Farhan Setiawan. Hadir, Pak. Faris Naufal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Faris ya. Fitri Lia hadir. Pak. Ya, Friendly Sihotang. Hadir, Pak. Oke. Indah Evita Sari. Hadir, Pak. Kesianti. Hadir, Pak. Kevin Felix. Saya, Pak. Lola Novita. Hadir, Pak. Manase Jody. Hadir, Ya, Rizky Samosir izin. Muhammad Iqbal Rifai. Hadir. Ricky Ricardo. Hadir, Pak. Hadir, ya. Lagi di jalan ya. Siap. Rizal Mahmud. Hadir, Pak. Oke. Jangan banyak-banyak makannya, Jal. Rizka Derviora ajak lah kami. Hadir, Pak. Iya kan, jangan Lagi makan ngerjain tugas sendiri. nih, Pak. Hah? Lagi ngerjain tugas, Pak. Oh, ngerjain tugas sambil makan ya. Iya, itulah ajak lah kawannya sama-sama ngerjain tugas. Si Rizka Ini rame sampai juga, Pak, apa sini, dia Pak. akan marah dia itu nanti. Robi Prananta. Udah tadi Manase, udah saya absen. Hadir Manase.
Satria Hidayat. Hadir, Pak. Arya Effendi hadir. Terakhir Vina Afriska. Hadir, Pak. Oke, banyak semua hadir. Baik, saya mohon izin kita sudahi pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita menunggu kabar dari Biro apakah tanggal 2 kita masuk apa tidak. Ya kan? Nah, kalau masuk ya tetap masih online. Kalau nggak masuk berarti ada yang bisa liburan dia. Kan gitu. Baik, sampai jumpa tahun depan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat untuk ketemu di tahun depan, ya kan? Agak lama kita baru jumpa lagi. 1 tahun. Berpisah 1 tahun ya, Pak. Iya, berpisah 1 tahun kita. Sampai ketemu nantinya di 2 Januari 2023. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum Selamat malam, Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.